Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di mata kuliah Statistik 2. Kali ini materi yang akan dibahas mengenai analisis, regresi, dan korelasi berganda. Seperti biasa silahkan disimak karena mungkin ada penjelasan yang saya jelaskan tapi tidak ada di slide-nya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kita diskusikan sama-sama. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau sekarang lagi siang sih di sini. Selamat siang semuanya yang lagi dengerin malam, selamat malam. Yang lagi dengerin pagi-pagi berarti selamat pagi ya. Pertemuan 13, kali ini kita akan membahas mengenai analisa regresi dan korelasi. Ini masih lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas mengenai analisa regresi dan korelasi sederhana, artinya kita hanya membutuhkan satu variabel X dan satu variabel Y, atau berarti dua variabel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai regresi berganda. Jadi yang kita gunakan ini pasti lebih dari satu variabel X ya, atau kita menggunakan lebih dari dua variabel gitu. Bisa 3 variabel, bisa 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya. Yang pasti variabel X-nya ini lebih dari satu. Nah, ini kita akan menggunakan analisis regresi berganda. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan Y-nya yang ada 5, seperti apa gitu? Misalnya X-nya ada 1, Y-nya ada 5. Nah, ini berarti melakukan regresi sederhana sebanyak 5 kali. Regresi sederhana yang pertama berarti X ke Y1, lalu regresi sederhana kedua berarti X ke Y2, regresi sederhana yang ketiga berarti X ke Y3, dan seterusnya sampai dengan kelima. Sehingga masing-masing kesimpulannya itu dari masing-masing pengujian regresi sederhana yang dilakukan. Kalau misalkan Y-nya 1 tetapi X-nya banyak, itu dipastikan menggunakan regresi berganda. Dengan asumsi kita akan menggunakan pengujian parsial dan juga simultan. Oke, kita bahas dulu mengenai analisa regresi dan korelasi berganda. Regresi linear berganda ini akan menguji hubungan antara lebih dari satu variabel bebas, berarti X1, X2 sampai dengan Xn, dengan satu variabel terikat. Ya, jadi variabel Y-nya cuma hanya ada satu, dan analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi kita akan menguji regresi linear berganda itu juga akan menguji bagaimana hubungannya positif atau negatif, terus juga akan memprediksi nilai dari variabel apabila nilai variabel independen kita mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi kalau sudah ada fungsinya gitu ya, Y sama dengan A plus BX1 dan seterusnya, ini bisa kita estimasikan atau bisa kita hitung. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda. Silakan disimak ya. Yang pertama, ini jumlah sampel yang digunakan harus sama. Jadi kalau X1 ada 40, X2 harus 40, dan Y-nya juga harus 40. Jangan berbeda. Jadi pastikan jumlah sampel yang kita gunakan itu harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas lebih dari satu. Lalu nilai residual harus berdistribusi normal. Artinya data yang kita gunakan itu harus berdistribusi normal. Oh ya, sebelumnya ini diingatkan dulu bahwa data yang kita gunakan untuk pengujian ini harus berskala interval atau rasio. Nilai residual harus berdistribusi normal, terus tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel X dan Y. Lalu yang kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang keenam, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan yang ketujuh, tidak terjadi gejala autokorelasi apabila kita menggunakan data time series. Jadi kalau misalkan saudara melakukan penelitian selama 5 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, pastikan bahwa data kita tidak terjadi autokorelasi. Jadi
Dengan asumsi apabila kita akan melakukan analisis regresi berganda, artinya kita harus melewati uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji asumsi klasik. Nah, analisis uji asumsi klasik bisa kalian simak pada materi sebelumnya di analisa asumsi parametrik. Kira-kira bagaimana caranya? Jadi sebelum kita melakukan regresi berganda, pastikan semua datanya itu tidak terjadi masalah. Yang pasti harus normal, terus tidak terjadi gejala heteros, tidak ada multicall, dan juga tidak terjadi gejala autokorelasi. Ini untuk persamaan regresi linear berganda, di mana Y sama dengan A plus BX1, BX2, dan seterusnya ditambah error. Jadi bisa dibaca di sini bahwa Y adalah hasil pengamatan regresi kita atau prediksi atau estimasi, dan X1, X2 sampai dengan Xn ini merupakan variabel X. A adalah intercept atau konstanta, B adalah slope atau yang kita kenal dengan koefisien regresi untuk variabel X, dan E adalah error atau hal yang mungkin mempengaruhi variabel Y tapi tidak diamati peneliti. Jadi yang kita amati kan cuma X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan error itu kemungkinan dari hal-hal yang tidak kita amati atau variabel yang tidak sedang kita uji. Oke. Selanjutnya ini mengenai analisis korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak, ya. Dan koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen atau Y. Nah, nilai R itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi ini semakin kuat. Sebaliknya nilai semakin mendekati 0 berarti hubungan yang terjadi ini semakin lemah. Kriterianya masih menurut Sugiono, ini bisa dibaca saja apabila 0 sampai dengan 0,199 sangat rendah dan seterusnya. Kalau mencapai angka 1 atau 100% artinya korelasi atau hubungannya itu sangat kuat gitu ya. Kalau misalkan dari regresi ini kan bisa dilihat hubungan atau pengaruhnya gitu ya. Hubungannya negatif atau positif nanti bisa kita lihat dari nilai konstantanya gitu kan, atau nilai dari slope-nya juga bisa kita lihat. Nah, kalau itu kan bisa kita lihat, oh iya ada pengaruhnya negatif atau positif. Nah, untuk mengukur seberapa besar sih pengaruhnya gitu. Nah, kita akan menggunakan analisis korelasi gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke analisis regresi, di mana untuk melakukan uji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan, ini kita menggunakan istilah uji F. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi yang dapat digunakan untuk memprediksi variabel ini dependen atau tidak. Gitu. Jadi uji F itu bisa menguji dua. Yang pertama kita akan bisa melihat apakah X1, X2 dan seterusnya ini secara simultan atau bersama-sama itu berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y, dan juga bisa melihat apakah model yang kita gunakan itu bisa kita uji untuk memprediksi variabel dependen atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari pengujian uji F ini untuk melihat dua penghitungan. Yang pertama tadi untuk menghitung secara simultan dan juga bisa melihat dan juga menilai apakah model yang kita gunakan itu layak atau tidak untuk dipakai untuk menguji atau memprediksi. Yang pertama caranya adalah dengan merumuskan hipotesis. H0 seperti biasa bunyinya adalah tidak ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. HA ada pengaruh atau kebalikan dari H0 berarti ya ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi kalau misalkan kita akan punya variabel X1 dan X2 nih mereka diuji nih bareng-bareng gitu. Itu namanya simultan. Nah, kalau parsial yang sendiri-sendirinya X1 ke Y-nya, X2 ke Y-nya. Nanti kita lihat modelnya seperti apa. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Seperti biasa dalam penelitian secara umum, biasanya tingkat signifikansi berada di angka 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan F hitung dan F tabel.
nanti saya lampirkan untuk tabel distribusi F-nya. Jadi silakan saudara unduh dan juga dipelajari. Apabila ada pertanyaan, kita didiskusikan seperti biasa. Lalu yang keempat adalah kriteria pengujian. H0 diterima apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Ya, saya ulangi. H0 diterima apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau sebaliknya H0 ditolak apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Kita bisa menggunakan pengujian F hitung dan F tabel atau kita bisa melihat dari nilai signifikansi. Dengan kriteria penerimaan, H0 diterima apabila signifikansi itu lebih dari 0,05, tapi ditolak apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Oke. Yang kelima adalah membandingkan F hitung dengan F tabel. Apabila sudah terlihat, berarti kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Apakah secara bersama-sama ada pengaruhnya terhadap variabel dependent atau Y atau tidak. Ya. Yang selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi atau yang kita kenal dengan R-square. Jadi analisis determinasi dalam regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan seterusnya secara serentak terhadap variabel dependent. Dan koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R-square sama dengan 0 berarti tidak ada sedikit prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen. Artinya kalau misalkan nilainya sama dengan 0, ya berarti si variabel X itu tidak mempengaruhi variabel Y gitu. Tapi kalau misalkan sama dengan 1, berarti prosentasenya itu sampai dengan 100%. Artinya secara utuh variabel X itu mempengaruhi variabel Y ya atau secara sempurna. Variasi variabel independen yang digunakan dalam model artinya 100% menjelaskan variabel dependen gitu. Jadi kalau koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa besar sih pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y gitu. Nanti kita akan lihat ya di contoh. Nah, ini adalah model penelitian, ini secara umum. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan penelitian, umumnya kan biasanya X1, X2, X3, dan seterusnya terhadap Y gitu ya. Jadi kalau yang disebut parsial adalah X1 ke Y atau X2 ke Y. Nah, untuk simultan itu berarti X1 dan X2 diuji bareng-bareng, itu diuji terhadap Y. Gitu. Jadi ada beberapa kasus yang mungkin saja ketika kalian penelitian, X1 berpengaruh nih ke Y. X2 tidak berpengaruh misalnya ke Y, tapi ketika diuji sama-sama antara X1 dan X2 ternyata mereka berpengaruh terhadap Y. Gitu. Mungkin saja seperti itu pengujiannya. Jadi setiap penelitian itu biasanya akan hasilnya berbeda antara simultan dan juga parsial. Tapi ada juga yang sama. Jadi ketika parsialnya diuji bersama-sama, masing-masing ini memiliki kesimpulan bahwa mereka ada pengaruh. X1 ada pengaruh, X2 ada pengaruh ke Y-nya. Terus secara simultan maksud saya, ternyata juga ada pengaruh, bisa seperti itu. Atau tadi kasusnya misalnya X1 ke Y itu ada pengaruh, tapi X2 terhadap Y itu tidak ada pengaruh. Ternyata secara simultan atau bersama-sama bisa saja mereka menjadi ada pengaruh terhadap variabel Y. Jadi pahami ya di sini antara parsial dan simultan. Nah, kalau parsial berarti yang sederhananya, kalau yang simultan berarti yang bergandanya. Oke, nah untuk mengujinya itu nggak mesti satu-satu. Kalau misalkan kita variabelnya lebih dari satu, gitu. Jadi mengujinya sekaligus, tapi nanti kita akan lihat dari tabel koefisien uji T-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan praktek cara melakukan uji regresi linear berganda dan juga korelasi dengan menggunakan SPSS. Seperti biasa, siapkan datanya terlebih dahulu. Data yang saya gunakan masih data yang kemarin, jadi biar nyambung ya dari materi-materi sebelumnya. Dengan asumsi kita ini sudah melakukan uji asumsi klasik dan semua data dianggap sudah normal, tidak terjadi heteroskedastisitas,
tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. Oke, di sini ada X1 yaitu selisih suku bunga, lalu X2 adalah dividen, dan Y-nya adalah profitabilitas. Apabila dideskripsikan kepada judul, berarti ini adalah pengaruh selisih suku bunga dan dividen terhadap profitabilitas. Oke, sampel yang saya gunakan ini ada 40. Dengan asumsi kita akan melakukan time series ya selama 5 tahun berturut-turut. Kalau 5 tahun berturut-turut berarti 1 tahun itu ada 8 sampel. Nah, 1 tahun kan ada 8 sampel. 5 tahun berturut-turut karena dikali 5 berarti ada 40 gitu. Jadi ini diurutkan saja. Kalau misalkan datanya seperti ini, karena ini berupa data time series misalnya, kan datanya itu 5 tahun ya, kita urutkan saja ke bawah. Nah, berarti bisa kelihatan nih dari 1 sampai 8 itu merupakan data di tahun pertama penelitian kita. Berarti 9 sampai dengan 16 itu di tahun kedua penelitian ketiga kita. 17 sampai dengan 24 tahun ketiga dan seterusnya gitu. Jadi datanya ditaruhnya ke bawah berurutan secara dari tahun yang paling awal sampai dengan akhir dari penelitian kita. Diruntut ke bawah ya. Asumsinya ini adalah 5 tahun dan 1 tahun ada 8 sampel penelitian. Berarti sampel kita itu ada 40. Oke. Dicatat ya bahwa sampel penelitian itu harus lebih dari 30 atau minimal 30. Itu menurut semua sumber pasti akan menyatakan seperti itu. Kalau misalkan datanya kurang dari 30 gimana, Bu? Ya, sudah dipastikan itu akan menambah tahun penelitian bisa jadi. Oke, saya copy dulu. Ini data kita. Tadi ya saya sudah jelaskan bahwa dengan asumsi bahwa kita sudah melewati uji normalitas, tidak terjadi autocall, tidak terjadi multicall, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu kita ke SPSS terlebih dahulu. Oke, kita ke variabel view terlebih dahulu. Di sini berarti kita tulis saja X1. Ini adalah X2 dan di sini adalah Y. Desimal nolkan saja karena kita tidak menggunakan nilai desimal. Nah, labelnya di sini dijelaskan saja untuk X1-nya tadi adalah selisih suku bunga. Selisih suku bunga. Untuk X2-nya adalah dividen. Dan Y-nya adalah profitabilitas. Yang lainnya biarkan default saja, karena biasanya SPSS juga akan membaca sendiri sebenarnya dari skala kita tuh apa. Kita kembali ke data view, di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Tadi saya sudah copy ya, langsung kita paste saja datanya. Ini kita sudah paste datanya. Lalu mengujinya seperti apa? Cara pengujiannya adalah kita klik analyze. Klik analyze, lalu kita pilih regression. Dan kita pilih linear. Di sini ada pilihan dependent dan juga ada independent. Oke, kita langsung masukkan saja variabel ke masing-masing kotak ya. Berarti profitabilitas kita masukkan ke variabel dependent dan selisih suku bunga juga dividen kita masukkan saja ke independent. Yang lainnya ini disetting sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi ketika kita akan melakukan pengujian, sebenarnya bisa sekaligus klik itu kita bisa melihat semuanya, mulai dari asumsi klasik sampai dengan pengujian koefisien, ya sampai dengan koefisien determinasi. Jadi apa saja yang dibutuhkan, silahkan cek lagi di YouTube sebelumnya, asumsi analisis parametrik. Oke, kita untuk melakukan pengujian regresi linear hanya seperti ini saja. Kita masukkan dependent di sini dan variabel independent di sini. Catat ya, dengan asumsi kita sudah melewati uji asumsi klasik dan diasumsikan bahwa data yang kita gunakan ini sudah normal. Langsung klik OK. Langsung klik OK dan kita akan mendapatkan output dari pengujian yang kita lakukan.
Di sini ada tabel-tabel yang bisa kita lihat ya. Di sini ada variabel yang kita ujikan. Berarti di sini ada dividen dan selisih suku bunga untuk variabel yang kita ujikan. Ya, berarti ini all request variabel enter, jadi variabel yang kita gunakan. Lalu dependent variabelnya adalah profitabilitas. Gitu. Dan di sini ada model summary. Jadi di sini juga bisa melihat kita bisa melihat R square-nya berapa. Ya, berarti pengaruh atau seberapa besar keeratan atau korelasi X1, X2 terhadap Y, kita bisa lihat di sini. Dan kita juga bisa melihat dari tabel ANOVA, nilai uji F-nya, berarti secara simultan. Secara simultan itu seperti apa? Dari nilai signifikansi juga terlihat, nilainya bagus sekali. Ini kurang dari 0,05, artinya model yang kita ujikan itu layak untuk digunakan untuk pengujian prediksi. Dan selanjutnya adalah tabel koefisien. Tabel koefisien juga bisa kita lihat di sini. Ya, selisih suku bunga, ini yang kita lihat yang pertama. Kita bisa lihat ada atau tidak pengaruh variabel X ke Y. Dari parsial, kita bisa lihat yang pertama adalah selisih suku bunga. Lihat saja nilai signifikansinya ini udah 0,000. Artinya selisih suku bunga terhadap profitabilitas itu ada pengaruhnya ya. Bisa dipastikan. Yang kedua adalah dividen. Dividen juga 0,001. Ini lebih kecil dari 0,05. Berarti untuk uji T-nya juga ada pengaruh terhadap profitabilitas. Sebenarnya dari tabel segini saja kita sudah bisa melihat gitu ya. Lalu yang kedua dari regresinya untuk persamaannya. Apakah ada pengaruh positif atau juga negatif? Kita lihat saja dari sini. Konstantanya saja sudah nilainya positif. Berarti hubungannya adalah positif ya. Selisih suku bunganya juga positif dan dividen juga positif. Artinya profitabilitas, maksud saya artinya selisih suku bunga itu berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena nilai signifikansinya adalah 0,000. Nah, untuk dividen juga berarti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau profitabilitas ya. Jadi berpengaruh positif dan signifikan gitu. Tapi bisa juga kalau misalkan ini lebih dari 0,05 berarti tidak berpengaruh positif gitu ya terhadap signifikan. Oke, kita kembali ke slide yang sudah kita buat. Saya sudah merangkumnya dalam tabel ya. Jadi untuk menganalisis regresi kita bisa lihat dari nilai unstandardized coefficient, nilai B-nya. Jadi di sini Y sama dengan 29,248 ditambah selisih suku bunga 0,710 dan 0,371 dividen. Ini mohon maaf nilai tukar rupiah atau profitabilitas ya. Kayaknya saya salah ketik deh. Oke, abaikan nilai Y-nya, kita kembali ke data saja ya, karena datanya tadi kalau tidak salah saya menggunakan profitabilitas ya. Profitabilitas berarti di sini saya ada salah ketik ya. Jadi di sini nilai Y-nya adalah profitabilitas tapi nilainya sama tadi. Jadi di sini bukan nilai tukar rupiah tapi profitabilitas ya. Dan seterusnya ini bisa dibaca untuk membaca nilai persamaan regresi, interpretasi dari persamaan regresi kita gitu. Nah, ini pengaruhnya positif, artinya apabila selisih suku bunga naik, berarti profitabilitas juga naik. Kalau dividen naik, berarti profitabilitas juga naik, dan seterusnya. Ini untuk analisis regresinya. Yang kedua adalah untuk analisis korelasinya. Tabel di atas diperoleh angka sebesar 0,802 dari R-nya, berarti hubungannya sangat kuat. Ya, sangat kuat antara selisih suku bunga dividen terhadap profitabilitas. Oke, jadi ini untuk hubungannya sangat kuat. Berapa sih kuatnya? Ya kan? Kita bisa lihat nih. Ini kuat nih, berarti 0,802. Tadi dilihat lagi di referensi milik Sugiono. Dan yang selanjutnya untuk koefisien regresi secara bersama-sama atau F, ya tidak ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap profitabilitas, dan ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Ini mohon maaf, nilai tukar rupiahnya diganti ke profitabilitas ya.
Oke, nilai signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Nah, kita akan menggunakan F hitung dan F tabel. Ini adalah nilai F hitungnya 33,251. F tabelnya ini menggunakan tingkat keyakinan 95% karena alfanya adalah 5%. DF satunya adalah jumlah variabel 1. Jumlah variabel dikurangi 1. Variabel kita ada 3, ya. X1-nya ada 2 dan Y-nya ada 1. Berarti jumlah variabel kita ada 3. Dikurangi 1. Berarti DF1-nya adalah 2. Dan DF2. DF2 adalah N dikurangi K dikurangi 1. Oke, saya ulangi. DF2 adalah N dikurangi K dikurangi 1. N merupakan jumlah kasus atau jumlah sampel kita. K adalah jumlah variabel independen. Dan 1 adalah rumusannya. Jadi, untuk mencari F2, 40, sampel kita karena ada 40, dikurangi variabel independen kita ada 2, dikurangi 1. Artinya ada 37 untuk DF2-nya. Oke, kita lihat dulu ke tabel distribusi F. Oke, untuk profitabilitas 0,05 ya. Di sini saya sudah ada tabelnya. Untuk DF1-nya ini ke samping dan untuk DF2-nya atau penyebutnya adalah ke bawah. Tadi untuk DF1-nya itu berapa? Sampai lupa. DF1-nya 2 dan DF2-nya adalah 37. DF1-nya 2. Ya. DF1-nya 2 dan untuk DF2-nya adalah 37. Oke, di sini didapat angka 3,25. Oke, sini sudah ketemu, berarti untuk F tabelnya adalah 3,25. Baik, kriteria pengujian. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. F hitungnya tadi dari tabel adalah 33,251, F tabelnya adalah 3,25, artinya HO ditolak. Atau bisa menggunakan nilai signifikansi, karena kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari hasil kesimpulan tersebut dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap profitabilitas. Ya, saya minta tolong ini nilai tukar rupiah nanti diganti saja menjadi profitabilitas. Oke, selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Tadi kita lihat koefisien korelasinya. Jadi korelasinya adalah hubungannya sangat kuat atau pengaruh X1, X2 ke Y itu sangat kuat karena nilainya 0,805. Nah, seberapa kuat sih? Seberapa besar sih? Berapa sih kontribusi X1, X2 ke Y? Nah, itu kita lihat dari nilai R-square. R-square. Ya, R-square-nya adalah 0,643 atau 64,3%. Ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen itu sebesar 64,3% gitu. Atau variabel independen itu mampu menjelaskan sebesar 64,3% variabel independen. Sedangkan sisanya 35,7% atau 100% dikurangi 64,3% sama dengan 35,7%. Ini dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R-square adalah nilai S-square yang telah disesuaikan. Nilai ini selalu lebih kecil dari R-square, dan angka ini bisa memiliki angka yang negatif. Menurut Santoso tahun 2001, bahwa untuk regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas, menggunakan adjusted R-square sebagai koefisien determinasi. Oke, jadi kalau misalkan kalian penelitiannya ini menggunakan 2 variabel X, ini bisa menggunakan R-square. Tapi kalau misalkan X-nya sampai dengan 3, X1, X2, X3, sampai X4, X5 gitu, kita lihat adjusted R-square. Ini menurut Santoso di tahun 2001 gitu. Jadi kalau misalkan kalian melihat skripsi kakak tingkat kalian kok ada yang menggunakan R-square, ada yang adjusted R-square, itu dipastikan dilihat dari variabel X-nya ya. Selanjutnya adalah standard error of estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil nilai regresi didapat nilai 15,881 atau 15,881 satuan profitabilitas. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi profitabilitas sebesar 15,881. Nah,
Sebagai pedoman, jika standar error of estimate kurang dari standar deviasi, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. Oke, itu saja materi untuk analisis regresi dan koefisien korelasi untuk berganda ya, yang bisa dibahas kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, terus ingin coba-coba di rumah, nanti silahkan datanya akan saya lampirkan. Jadi kalian bisa latihan sampai dengan nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelum UAS ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan terima kasih sudah menyimak. Apabila ada pertanyaan, kita diskusikan sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.